Oke, di video kali ini gue akan coba ngebahas tentang apa sisi kelam RF Online di Indonesia. Jadi, tonton videonya sampai habis. RF Online adalah sebuah game yang sangat tidak asing bagi generasi era 90 hingga 2000. Khususnya sobat warnet yang dulu kala sering menjadi penunggu warung internet selama beberapa hari. Bagi sebagian orang, Rising Force adalah sebuah game penuh makna dan nostalgia, di mana sebagian masa muda kita dihabiskan di sana. Banyak hal ikonik yang akan selalu kita ingat dari RF Online. Yang pertama, tentu adalah opening song dari game ini. Lagu ini berjudul One, yang dinyanyikan oleh Lee Sojung pada tahun 2002 untuk OST drama Friends yang rilis di tahun yang sama. Lagu ini tuh memiliki kesan yang kuat bagi penggemar RF Online di seluruh dunia. Oke, sekarang kita bahas RF Online secara singkat sebelum kita membahas lebih dalam di balik bisnis RF Online ini. RF Online adalah game masif MMORPG yang menghadirkan sistem MMO di luar ekspektasi pada zamannya. Bahkan hingga saat ini, konsep MMO dari RF Online belum ada yang bisa menyaingi. Berlatarkan perang antara tiga bangsa, dengan job yang sangat beragam, RF Online menghadirkan konsep seru dengan job unggulan dari masing-masing bangsa. Korra dengan Animus, Akresiya dengan CG Kit Launcher, dan Bellato dengan Massive Armor Unit atau MAU. Nggak hanya itu, RF Online menghadirkan sistem pemerintahan yang tidak dimiliki game lainnya, dengan Arken sebagai presiden, dan jajaran wakilnya yang dipilih menggunakan voting setiap pemain dalam setiap bangsa. Dalam peperangan RF Online, yang diperebutkan adalah hak untuk menambang logam mulia yang berada pada map Crack Mine, untuk nantinya memperkuat persenjataan pada setiap bangsa. Nggak lupa juga ada konsep penjaga tambang bernama Holy Stone Keeper, yang menjaga tambang tengah dari para bangsa yang kalah dalam chip war. Kalau misalkan semua RF Online ini kita breakdown, kayaknya video ini akan terlalu panjang. Jika kalian setuju untuk gue bahas lore dan sistem RF Online lebih detail, silahkan komen di bawah agar gue bisa semangat ngebuatin lore dari RF Online ini. Oke, sekarang kita bahas tentang bisnis RF Online. RF Online itu dirilis pada Agustus 2004. Untuk Indonesia, RF Online dipublikasikan lewat publisher Lito Indonesia dan bertahan hingga Desember 2023 dengan beberapa konsep yang sempat berganti. Sebelum kita bahas tentang bisnis di balik RF Online ini, kalian perlu tahu jika RF Online dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama, ada genre RPG. Genre ini tuh berfokus pada karakter building yang sesuai dengan tema awal RF Online. Pace-nya terasa lambat karena dari server ini, rate-nya tuh normal dan tidak berubah. Segala kebutuhan dari RF genre ini tuh harus didapatkan dengan cara yang normal. Yang kedua, adalah genre PvP. Genre ini tuh berfokus pada peperangan dan kerusuhan, di mana segala item upgrade, potion, dan barang pendukung pertempuran dipermudah cara mendapatkannya. Biasanya, pemain akan memiliki starter perang yang sudah disuplai dan tinggal dicek posisi drop itemnya di website. Perang di genre ini akan berfokus pada item endgame dan tempat farming mata uang, karena untuk membeli potion dan restock membutuhkan mata uang dan gold point. Yang ketiga adalah game semi RPG. Pada game ini, sepertinya terasa ambigu. Beberapa kali banyak RF Private mengusung tema ini, namun terlalu condong ke PvP atau ke RPG-nya. Karena sejatinya, genre ini memiliki rate XP yang tidak secepat PvP, dan untuk mencari itemnya lumayan sulit, walau tidak sesulit RPG. Berbicara soal bisnis, hal pertama yang sangat melekat adalah petani. Seperti namanya, petani memiliki konsep bertani untuk mencari resource di RF Online. Jenisnya ada banyak, dari in-game currency, talik, hingga bahan upgrade. Biasanya para petani ini mencari bahan tersebut untuk fondasi bangsa mereka supaya bisa memperkuat diri. Jika kamu mencari item, kamu bisa menjualnya di fitur lelang RF yang memungkinkan player mencari barang ini layaknya di Tokopedia. Dan hasil penjualannya akan berupa in-game currency. Namun, tidak sedikit orang yang menjual langsung kepada penadah atau buyer via middleman dan membeli langsung via rupiah. Penghasilan petani ini tuh cukup lumayan, karena tergantung rate dan umur server, serta demand yang ada, harga jual bisa sangat tinggi. Kita ambil contoh rata-rata server RPG yang baru saja up. Penghasilan per 1 miliar mata uang
berkisar antara 100 hingga 300 ribu. Bahan upgrade seperti ignorant talik bisa 150 sampai 300 ribu per piece. Bahkan elemental bisa sampai jutaan hingga puluhan juta jika kamu beruntung menemukannya ketika farming. Banyak yang bisa menghasilkan 5 sampai 20 juta per bulan dari bisnis farming RF online ini, tergantung seberapa kuat kamu bertani. Yang kedua adalah bisnis app server, yang menjadi problematika RF online private server. Gua akan jelasin skema dan flow bisnis app server ini. Server app akan mengundang banyak petani untuk mencari cuan. Kemudian komunitas akan diundang atau mendaftar untuk join ke server tersebut. Otomatis, anggota komunitas atau player yang akan build karakter di server tersebut akan top up atau donasi di sana. Terlihat biasa dan normal. Masalahnya terletak setelahnya. RF private server itu tuh nggak cuma satu. Ketika ada server lain yang up, otomatis ada orang yang akan berpindah server. Dan petani cenderung lebih menyukai server yang fresh, karena rate masih sangat besar. Ini akan membuat ekosistem dan perekonomian menurun. Sebenarnya, bisnis app server ini tuh nggak ada masalah ketika donasi atau pemain stay di satu server. Namun, karena menurunnya performa, inilah yang membuat server private server berumur pendek. Rata-rata, umur RF private di Indonesia hanya 2-6 bulan. Memang, ada beberapa yang bisa sampai tahunan. Namun, banyak yang hanya 1 bulan sudah gulung tikar. Yang ketiga, bisnis nyari cuan via event. Ini ada kaitannya dengan app server. Di bisnis ini, player-player biasanya mengincar event pertama seperti first CB, first com, dan segala first lainnya yang biasanya bernilai fantastis. Flow-nya tetap sama, ketika semua cair, langsung migrasi ke RF sebelah. Yang keempat, bisnis benefit dan com. Bisnis benefit ini sebenarnya bukan rahasia umum lagi di dunia RF. Lu bisa narik player banyak, lu dapat duit. Lu bisa bawa komunitas, lu dapat duit. Minimal ada diskon spesial kalau lu mau donasi. Bahkan, red card-nya mungkin lebih gede dari gaji kalian. Di sini banyak drama yang muncul, dan gue akan kasih contohnya beberapa. Yang kelima, bisnis suntik item dan backdoor. Untuk bisnis ini tuh seperti namanya, oknum GM melakukan tindak penjualan item yang seharusnya sulit didapatkan dengan cara input item tersebut via dapur ke karakter buyer. Item-item ini bernilai cukup fantastis dan kadang cukup di luar nalar. Salah satunya booster Igno, di mana booster yang hanya bisa ditempa menggunakan Chaos Talik, tapi dengan bantuan GM, kalian bisa diisi dengan Igno Talik. Ada beberapa jenis bisnis jual item ini. Gue akan kasih contoh dua. Yang pertama, GM akan summon Pit Boss, dan Pit Boss ini tuh akan dilasik oleh GM, sehingga item dropnya bisa diambil oleh player. Yang kedua, GM ngebuat karakter dummy untuk seolah-olah nempa item langka yang harganya fantastis. Setelah itu dijual seolah-olah barang tersebut murni dari hasil tempa tanpa bantuan sistem. Nah, item tersebut dengan harga belasan juta rupiah akan menjadi keuntungan dari GM untuk GM. Mungkin masih banyak lagi bisnis-bisnis di game RF ini, namun yang gue tahu hanya itu. Tapi selain bisnis yang gue sebutkan di atas, RF online juga terkenal dengan banyaknya drama. Oke, jadi sebenarnya masih banyak lagi nih drama-drama yang ada di RF online. Cuman kayaknya kalau misalkan gue bikinin jadi satu video khusus drama, itu agak terlalu menyinggung orang takutnya. Dan kalau misalkan kalian mau menyimak dan menikmati gitu ya, drama-drama di RF tuh kayak gimana, kalian bisa langsung follow akun Instagramnya Lambe Novus. Di sini udah ada yang sempat udah ada yang sempat follow, tapi di luar sana masih banyak yang belum follow Lambe Novus. Silahkan bisa di follow Lambe Novus. Di situ ada banyak informasi kayak kapan server up, terus server apa aja yang mau up juga, terus genrenya tuh genre apa, terus drama-drama serta bumbu-bumbunya, dan barang apa aja yang laku lagi hype di per RF-an tuh apa aja gitu. Contohnya kayak kemarin ada di Masau beli Nine Hell harganya 35 juta dapat 2 piece gitu kan. Terus memancing perdebatan kayak ini tuh servernya bakal bertahan berapa lama, karena di kolom komentar gue lihat ada yang beli Nine Hell juga harganya sekitar segitu. Terus servernya cuma bertahan 2 bulan. Jadi perbandingannya dengan harga segitu
waktu dia beli Nanhel dapat satu piece, servernya cuma bertahan 2 bulan. Sedangkan si Dimasau ini yang beli harga 35 juta dapat dua, umur servernya bakal bertahan berapa lama kita nggak ada yang tahu gitu kan. Terus juga ada juga senjata seharga Brio gitu kan, itu zaman zaman dulu banget gitu RF. Terus juga eh, dulu sempat ada, jadi mereka tuh berantem lah istilahnya, bacot-bacotan di game, terus sampai masuk ring tinju. Nggak tahu, gue lupa di live apa di posting di Lambe Novus gitu. Cuman gue udah cari buktinya gitu, video-videonya udah nggak ada. Itu udah lama banget, udah kayak tahun 2022 apa 2023 gitu kan. Jadi mungkin lu bisa nunggu dan nikmatin kira-kira kapan lagi ada tinju part 2 di per RF-an ini gitu kan. Seperti biasa, harga barang-barang RF tuh masih mahal ya. Jadi buat lu yang mau main RF private, RF semi PVP gitu, atau RPG, siapin budget. Jadi yaudah, mungkin itu aja. Terus gue mau bacain juga komen, mau bacain komen YouTube buat lulu yang udah mau standby gitu ya, udah setia menonton. Mungkin yang belum gue sempat balas aja kali ya. Ada dari Thunder Flash, udah farewell bang, diganti Swallow. Ini terkait video gue yang ini ya, apa namanya, ngerosting si DPZ. Jadi ya bagus, mungkin dengan keluarnya DPZ, Evos jadi lebih apa ya, lebih punya aura gitu. Natko sangat bagus di role-nya untuk minggu lalu. Mungkin kita lihat lagi kiprah Evos di minggu yang akan datang. Terus ada yang komen like of Dava. Tandain komen gue bang, lu bakal jadi YouTuber gede minimal 100.000 subscriber. Kelas Dava. Gue baca komen-komen yang kayak gitu sebenarnya agak ragu gitu ya. Kayak apa nih, orang cuma bercanda atau eh di satu sisi seneng, cuman kan apa iya gitu, sekarang aja kan baru berapa gitu.